Pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya kira yang pertama adalah apresiasi kepada KPK yang telah mengungkap kasus haji ini menjadi kiamat haji. Saya perlu catatan sedikit Bang Karni. Yang pertama adalah kalau indikasinya adalah yang dikorupsi adalah dari APBN, memang haji ini mendapat alokasi subsidi APBN setiap tahun, dan itu juga awalnya belum ada. Sekitar tahun 2006 ke sini baru dapat subsidi APBN. Artinya kalau dari APBN sangat kecil jumlahnya. Karena pemondokan ini bukan dari APBN. Sumber BPIH ini ada 4 sumber. Yang pertama adalah BPIH dari jamaah. Yang kedua adalah dari optimalisasi dana yang dititipkan oleh jamaah kepada rekening Menteri Agama, itu dikelola, jadilah optimalisasi. Itu menjadi sumber pembiayaan BPIH. Yang ketiga adalah APBN, di mana APBN diperuntukkan untuk indirect cost. Itu saya kira yang perlu dicatat juga disampaikan kepada publik. Yang keempat adalah APBD, karena APBD pun tersedot dananya untuk haji ini memberangkatkan untuk petugas-petugas kafilah daerah. Ini juga yang perlu dicermati, apakah SDA ini sampai di sini aja itu juga masuk indikasinya dari APBN-nya atau dari dana optimalisasi. Karena pemondokan ini sudah teralokasi 2012-2013 sini dari dana optimalisasi, bukan dari APBN. Ini dana masyarakat. Jadi kalau dikategori dana korupsinya adalah korupsi, berarti korupsi dana umat, dana masyarakat haji. Ini yang saya menyakitkan hati masyarakat. Kenapa? Karena sudah mempercayakan dananya kepada rekening pemerintah, itu dikelola, kemudian sekarang terindikasi ke sana. Ini yang saya kira sakit bagi masyarakat haji. Sakitnya apa? Karena lembaga yang kita hormati, lembaga yang kita junjung tinggi ternyata juga menjadi bagian dari konversasi politik kaitan dengan penggunaan dana haji yang sewenang-wenang. Tapi catatan yang kedua adalah tidak jadi sebuah pelajaran untuk kita. 2004 misal kasus yang sudah terjadi menjerat menteri yang lama, termasuk dirjennya Pak. Jadi kalau misal sekarang Pak SDA ditetapkan atau terindikasi korupsi, itu pun kan kebijakan umumnya ada di menteri, tapi pelaksana teknisnya ada dirjen. Dan itu dirjennya saya kira bukan Pak Anggito, karena Pak Anggito masuknya di tengah jalan. Artinya seluruh kontrak-kontrak diselesaikan oleh dirjen sebelumnya. Maksud saya, artinya harus menjerat juga adalah Pak APK sudah nggak ada. Harusnya juga ditelusuri, dijerat juga adalah dirjen yang lama, karena kontrak-kontrak yang lama pelaksana teksnya dirjen. Jadi bukan Pak Menteri. Untuk itu, secara umum mungkin Menteri tanggung jawab, bahkan sampai Presiden tanggung jawab, karena ini adalah undang-undang seperti itu. Pak pelaksana haji itu pemerintah Pak. Di mana pemerintah itu adalah pelaksananya, termasuk dalamnya adalah Menteri, teknisnya ada di dirjen, termasuk perwakilan kadakernya ada di Arab Saudi, termasuk kabidah hajinya, termasuk duta besarnya di sana. Artinya ini adalah semua lingkaran yang perlu dicermati lebih jauh, karena juga melibatkannya bukan waktu yang pendek, bukan 2012, tapi juga sebelumnya juga sudah carut marut persoalan ini. Betul, tadi misalnya pemondokan, kita sudah uji coba pemondokan 2007, 2003, 2005, 2007, itu dengan sistem zona, dengan ring dan sebagainya. Ini ternyata juga tidak mempan. Artinya banyak pilihan-pilihan. Nah sekarang ini mungkin uji coba yang terakhir oleh kementerian, bahwa ada model rumah, tidak lagi pondokan, tidak lagi apartemen, tapi bentuknya adalah hotel melati. Ini juga perlu dicermati. Apakah ada untuk menampung sebanyak itu? Karena setiap tahun kita lebih 250 pemondokan yang disewa dan berlibatkan begitu banyak orang di sana. Dan yang anehnya lagi, yang perlu juga disampaikan adalah hampir setiap tahun kementerian membentuk panitia perumahan yang berkunjung ke sana, melihat rumah, menseleksi rumah, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana catatan tahun yang lalu yang jelek, yang tidak ada WC-nya, tidak ada liftnya rusak, kamar mandinya juga tidak bagus, termasuk juga ventilasi dan sebagainya. Ini rekomendasinya masuk. Apakah diperpanjang, disewa atau tidak? Nah tahun depannya itu terus begitu dan bergulir. Nah ini kan sebuah pekerjaan menurut saya adalah haji itu bukan baru kali ini Bang. Dalam catatan sejarah haji kita tahun 1949
itu sudah haji, Pak. Sampai sekarang 97 tahun 2013 ini. Artinya begitu panjang perjalanan haji kita. Harusnya ya mulanya. Ya, setiap heula itu. Artinya begini, pelaksanaan haji itu dikelola itu berumur bukan baru 10-20 tahun, sudah puluhan tahun, 67 tahun lamanya. Artinya kita sudah belajar dari sebuah kesalahan-kesalahan dan sifatnya dulu tambal sulam. Ini diperbaiki, lubang ini muncul. Ini diperbaiki, begitu terus. Nah sekarang dengan adanya perubahan-perubahan mendasar, dan ini saya kira kasus ini sebuah pelajaran untuk kita semua. Haji ini harus dilihat bukan hanya aspek administratif, bukan hanya sewa menyewa perumahan dan pemondokan, tapi harus lebih jauh ke sana adalah dana yang begitu besar yang menjadi bahan incaran semua orang. 64 triliun. Sebuah Kementerian Agama saya kira tadi dengan kelemahannya adalah tidak layak untuk menggarap ini. Kita harus belajar di kesalahan ini menjadi pembelajaran yang baik ke depan. Saya kira sebuah momen yang tepat kalau kita melihat ke sana, karena dari dulu tuntutan kami dari Rabitah Indonesia adalah pemisahan dengan jelas mana operator dan mana eksekutor dan mana yang namanya regulator. Ini semuanya regulator dan operatornya ada di Kementerian Agama. Bahkan eksekutornya pun ada di sana. Jeruk makan jeruk yang ada. Sulit kita membedakan. Siapa yang mengawasi dan siapa yang diawasi, ini persoalan yang terus bergulir. Ini saya kira catatan-catatan yang perlu kita lihat. Untuk itu, dari awal kami mendukung kepada DPR, tentunya ada kebijakan untuk memisah itu di DPR nantinya adalah bagaimana kasus ini menjadi sebuah kesempatan dan lubang untuk memecah Kementerian Agama, bukan menangani persoalan haji, tapi dipisah kepada lembaga tersendiri di mana kewenangannya lebih jelas tadi, termasuk pengelolaan dana hajinya. Badan tersendiri yang punya kewenangan untuk itu, sehingga lebih transparan, lebih profesional. Bahkan yang tadi tidak lagi jumlahnya SDM yang terbatas bidang agama, tapi juga akan investasi dan sebagainya. Karena dituntut seperti itu. Karena selama ini itu adalah celah itu yang menurut saya adalah menjadi bahan terus. Dan selama itu juga ada, siap-siap saja menterinya siapapun, dirjen siapapun adalah 5 tahun atau 2 tahun dalam perjalanan, ya KPK akan terus membidik. Maka siapapun menterinya, siapapun dirjennya, ya mungkin akhirnya dipenjara semua, Bang. Kalau sistemnya seperti ini, untuk itu perlu segera dibenahi sistem dan model penyelenggaraannya. Ya jangan-jangan ke KPK bilang udah bertahun-tahun, udah kejadian ini. Sebelum-sebelumnya juga kata Pak Anggito dan jangan-jangan menteri-menteri yang lama juga ikut bertanggung jawab. Tapi menurut catatan sejarah udah 3 menteri yang masuk. Zaman Bung Karno juga masuk. Ya artinya kita tidak boleh terlena dalam soal ini, Bang. Anda jadi caleg gak kemarin? Saya jadi caleg, Bang. Lolos ya? Iya, caleg. Tapi nggak dapat, Bang. Sayang banget, harusnya Anda masuk Komisi 8. Siap, Bang. Walaupun nggak jadi caleg, saya kira bisa membantu di luar, Bang. Karena kita mau gabung dengan PPATK. Selamat malam Pak Yusuf. Assalamualaikum Pak Karni. Assalamualaikum Pak Karni. Waalaikumsalam. Pak Yusuf, landasan salah satu KPK adalah dari laporan yang dia terima dari PPATK. Apa temuan-temuan PPATK yang kemudian dikembangkan juga oleh KPK? Baik, terima kasih Bang Karni. Jadi pertama perlu kami sampaikan bahwa pada saat kita mendapat informasi atau laporan dari masyarakat, di mana kita lihat juga bahwa hampir setiap tahun masalah pondokan, masalah catering itu jadi masalah. Kami terus sejak 2004 kita telusurin sampai dengan 2012 di 14 provinsi selama 10 bulan. Total seluruh dana yang kita lakukan pemeriksaan pada saat itu sekitar 84 triliun. Kalau istilah bahasa itu dana casting tadi ya. Kemudian kita temukan juga dana yang dari ONA Plus kita sekitar 75 juta US dollar.